Sok, dah. Sini duduk. Nah, itu datang masih duduk kan berdiri. Parah dia. Parah dia. Gimana, Prof? Oke, kita akan coba bikin server, cuman ada masalah dikit. Kita harus ngambil ininya dulu. CD-ROM ISO-nya server. Ini coba gue colokin. Itu buat apa ya, Prof? Kan ada installer tuh, installer buat sistem operasi, diambil dulu. Nah, saya kasih lihat cara ngambilnya gimana ya. Buka browser. Ini ya, pakai Chrome. Oh, bukan browser dah, bukan terbaru. Ini server yang kita mau ambil, kita akan install servernya Ubuntu ya. Buka tab baru dah. Ketik Ubuntu, download. Nah, ada. Nah, yang get Ubuntu download. Bebas sih sebenarnya, bisa pakai apa aja. Accept. Yang saya pakai kan desktop nih. Cuman kita akan coba install servernya di sini ya. Bawahin. Paste. Nah, itu ada server. Klik server. Itu bisa pokoknya bisa di-get tuh. Server bisa diambil ya. Oke. Cuman udah saya ambil daripada sekolahnya gede, sekitar 2 GB. Yang lumayan kan. Saya udah ambil, ada di flash disk. Coba kita lihat flash disknya, masuk ke file ini. Berapa kali lu kesal? Udah jarang kali ini. Iya. File Explorer. Yang kiri, bawah. Ya, ini. bawah. Ya. Klik. Itu kelihatan flash disk ada Ventoy. Kiri. Ya, klik. Ini isinya CD-ROM server. Iya. Sama ada server, ada desktop segala macam. Cara ngambilnya gitu doang sih, cuman ya lumayan doang, 2 GB. Kalau nggak mau rugi, kemarin siapa yang kirim nitip harddisk ke saya? Siapa? Fahmi ya? Iya. Ingat ini harddisk udah ada. Iya, Mas. Kemarin datang pas itunya. Sakit. Iya, tapi nggak tahu sih hari ini datang atau enggak. Udah nitip aja dah. Katanya sih dia masuknya pengen masuk ke zaman dia. Hah? Pengen masuk yang zaman siang. Oh ya udah tuh dititipin. Jadi ini CD-ROM-nya bisa diambil gratis. Terus kalau yang di saya ini punya banyak CD-ROM di sini. Ada Debian, ada Kali, ada Ubuntu, 2204, ada 2404 segala macam. Oke, banyak. Itu flash disk itu kalau saya lagi menginstall, saya bawa flash disk itu tinggal colokin, tinggal milih mau yang mana, gitu doang sih. Jadi enak hidupnya sih sebenarnya, udah dimasukin. Untuk bisa kayak gitu harus install software namanya Ventoy. Ventoy itu supaya satu flash disk bisa banyak installer. Biasanya satu flash disk satu installer doang. Biasanya itu masalah tuh. Berarti kalau kita punya banyak installer, flash disk sudah banyak kan, pusing kan. Kalau saya pakai Ventoy ini, kita copy aja iso ini, kita jadi punya banyak gitu. Soalnya kadang-kadang saya butuh install Linux, kadang-kadang butuh Debian, kadang-kadang butuh apa, ya udah tinggal masukin aja, tinggal pilih. Terus ya, emang kagak diajarin di SMK? Enggak, Prof. Enggak. Cuman ini kayak kemarin router, terus ya mikrotik gitu. Udah. Waktu SMK bayar SPP ya? Beres. Kagak diajarin? Enggak. Minta balik kan dulu ini. Rugi lu bayar mahal-mahal, kalau dikasih ilmu percuma. Oke, sekarang buka itu VirtualBox kiri atas lagi naik ya, klik. Begitu dia aja pakai Windows sih. Pakai Windows. Parah. Web server tuh paling kayak ada materinya, cuman nggak yang dipraktekin. Oh iya? Ada materinya malah di buku itu ada. Tapi nggak dipraktekin. Gurunya nggak bisa kali.
Minta tabok tuh sekarang kadang-kadang. Kasihan siapa tuh? Yang kasihan muridnya. Nah ini virtual box udah pada diajarin belum sih? Diajarin bro. baru Kemarin kan Oh gitu. Jadi udah tahu virtual box kita bisa bikin mesin di dalam mesin ya. Oke. Buat latihan kayak gini, buat latihan server ini kita bikinnya di virtual box. Kalau yang beneran di situ tuh servernya ntar. Kalau yang beneran sama aja bentuknya sih, cuma nanti layarnya beda. Layarnya kan dicolok dari sana masukin ke ini nggak bisa nih itu layarnya kayak apa? Ini layarnya kayak bukan HDMI, ini kan HDMI. Jadi harus punya konverter dari VGA ke HDMI dulu baru bisa keluar ke sebelah sini. Kita akan bikin server nih ya, bikin mesin baru aja, new. Kasih nama Ubuntu spasi 2404 pakai 24.04 spasi server spasi kosong. Kalau saya udah biasain gitu. Jadi kalau install sesuatu, kalau di VirtualBox ya, saya install sesuatu yang nggak install apa-apa, kosongan aja, saya kasih kode kosong, kosong tem, tulis aja kosong. Oh kosong. Nah kosong aja gitu. Kosong aja. Kita yang seneng. Deh di next kita install server ya. Kemarin itu siapa? Bukan ya? Bukan. Udah. Nah sekarang kita atur ininya, mau memorinya berapa, mau core-nya berapa. Ini cukup sih buat server 2 GB doang sih cukup buat server ya. Kalau buat desktop kurang. Kalau server cukup 2 GB. Kalau 1 GB juga server juga jalan sih, nggak masalah. Oke. Terus core-nya saya cuma punya 4 core, 1 core dikasih buat server ini. Jadi cukup. Oke. Next. Ini 25 GB sebetulnya cukup, tapi nggak bisa diisi apa-apa udah gitu. Kita server akan ngambil sekitar 10 GB. Jadi kalau cuma dikasih 15 GB kurang. Naikin jadi 100 GB lah. 100 GB. Yang 25 gitu. Nah, hari ini susah nyari hadis 100 GB, lebih susah ya, lebih gampang 500 GB kan ya. Jadi sebenarnya kalau hari ini mendingan 200 GB dipakai sekalian. Kalau hari ini ya, kalau zaman dulu hadis masih 100 GB masih banyak. Sekarang udah jarang, jadi 500. Oke, dah cukup. Next. Dia kasih tahu aja namanya adalah Ubuntu 24.04 server kosong, hadis 100 GB segala macam, finish. Oke, dah. Sorry bentar. Mana tadi? Di bawah sini, di kanan tuh. Saya harus ngecek jaringannya dulu. Ngecek jaringan ya. Nah ini masalah. Ini NAT tuh ada firewall baru masuk ke internet. Konsekuensinya dari luar bisa masuk ke dalam server. Supaya dari luar bisa masuk ke server, jangan NAT. Maksudnya gitu. Kalau NAT bagusnya buat desktop. Kalau kita masang desktop biasa, user kan cuma dari komputer itu keluar, dari luar nggak ada yang masuk. NAT nggak apa-apa. NAT fungsinya kayak firewall supaya dari dalam bisa keluar, tapi dari luar nggak bisa masuk. Jadi itu pertahanan banget kalau NAT. Kalau kita bridge, luar masuk bisa jalan. Kalau server jangan pakai NAT, pakainya bridge ya. Dah. Coba klik lagi ini advance. Ini kabel connected. Oke, sekarang kondisinya saya masukin kabel ini ke sini, sambung. Oke, pakai kabelan. Kalau pakai wifi juga bisa aja sih, cuman lebih enak kabelan. Oke. Belum. Kita belum masang installernya. Installernya harus di download dulu sih sebenarnya. Klik kanan.
setting lagi pas kelupaan biasa. Storage ini kelihatan CD-nya kosong kan, empty. Harus diisi tuh CD-nya. Installer udah saya pasang di situ, bentuknya flash disk udah dari komputer itu. Kalau belum ada, kalau belum punya download dari internet. Nah ini biasain kita punya koleksi. Jadi kalau butuh apa-apa, butuh install apa langsung jret masuk. Kalau saya di rumah udah koleksi udah lengkap. Jadi kalau butuh server bisa masang, butuh apa bisa masang. Windows juga ada tinggal masang. Biasa. Windows yang ada nomor seri gitu. Klik yang ini kan dia nyari di dalamnya apa, nggak jalan itu. Yang ini. Nah, choose this vendor 2404 yang ini pas satu yang lebih baru itu baru sih, itu baru berapa bulan gitu. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ada ISO ampere sekarang ada. Jadi dia punya harddisk 100 GB. Oke. Kalau server benar lebih. Kalau mau enak hidupnya, saya biasanya yang jadi masalah kalau di server itu database akan kesini soalnya. Jadi kalau server gede, kalau usernya banyak, database-nya gede, ini harus gede. Itu aja sih. Cuma kalau data bisa dipindahin ke harddisk lain, database yang ngikut ke sini biasanya ngikut, itu yang jadi masalah ntar. Jadi ya tergantung nanti mau server apa yang kita install, database-nya kalau gede, ya udah harus gede. Pakai ini. Ya, sekarang jalannya. Udah jalan itu, oh iya, ini yang action gitu aja, export ini. Nah, kita akan install server ya. Berapa yang belum pernah install server? Satu orang doang, yang lain belum ya? Belum ya? Mau nyobain nggak? Kayak saya udah pernah deh, kayak lupa ingat Prof. Lupa. Belum berubah, udah lupa. Parah. Oh dia lagi jalan, langsung berjalan. Install kayak gini gampang banget. Harus sering-sering aja. Ini kalau di luaran dapat honornya sekitar 20-an. Install ini paling jelek 5 juta sih. Paling jeleknya, tapi kalau lagi untung dapat 20 juta. Karena kerjanya cuma kayak gini doang. Parah. Rada nggak enak itu di luar. Kenapa? Pasang apa? Kalau kita pasang di tali doang. Nggak usah. Pasti ada. Nah iya, pasang harga dikasih asuransi gitu. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Ya boleh. Oh iya sebelum lupa, ini Astra. Saya kemarin ketemu, nggak tahu baru email dulu. Oke, udah saya posting di email. Jadi Astra Corporate Security ya. Corporate Security berarti seluruh grup Astra. Tapi yang kantor pusatnya, dia lagi buka lowongan buat magang cyber security. Posisinya ada di mana sih? Sudirman, Jakarta. Uang transport dikasih uang transport. Cuman kalau mau magang di situ jangan cuma saya mau magang, jadi kita harus nyiapin saya punya kemampuan apa aja. Soalnya mereka akan seleksi dari banyak orang. Kemarin yang ada di situ anak UGM, anak UI, jadi ketemu sama langsung anak UGM, magang UI, nanti anak UTS ngasih lihat lebih jauh. Anak UGM tahu jurusan apa? Elektro.
Anak UI jurusan mana? Tahu? Nggak tahu? Kesehatan. Enggak, jadi mereka tuh gini, mereka harus teliti. Tapi dia nggak tahu di Indonesia jurusan mana yang jago, kampus mana yang jago. Jadi akhirnya dia buka semua kampus, semua jurusan. Gitu. Nanti dia nilai orangnya. Kalau di kita kan emang diajarin bener kan. Saya berani taruhan orang kayak gini aja, anak-anak itu nggak ada yang tahu. Bayangin, kalau ini mah udah diajarin, udah kesana udah enteng. Oke, lanjut. Pilih bahasa apa? Inggris, biasanya bahasa Inggris. Oh, kebiasaan, salah. Ini mouse-nya kagak jalan, jadi pakainya cuma ini sama enter. Oh, ini sama enter. Ya, pilih bahasa Inggris ya. Biasain pilih bahasa Inggris, jangan pernah pilih bahasa Indonesia, supaya rezekinya dolar. Nah, sekarang apa nih? Mau diupdate apa kagak nih solarnya? Nggak usah diupdate. Ntar aja ya. Ntar aja. Terus ini apa nih teh? Keyboard layout. Pakai US ya, karena kita dijajah Amerika. Dan terus kita ada Ubuntu server minimalis, sama yang terakhir apa? Third party. Nggak usah yang minimalis, yang Ubuntu server aja. Bentar. Nah, ini diamin aja dulu, dia dapat IP. Berapa dapat IP? 198 ya, udah dapat IP. IP-nya dapat dari sini. Oke. Cuman server yang benar, IP-nya harus dibikin statik. Sebetulnya IP, kalau ini kan berubah-ubah. Ini IP-nya berubah-ubah, dan kalau dari sini berubah-ubah ya, harus dibikin statik. Jadi nanti mungkin saya ajarin cara bikin statik IP-nya gimana. Oke. Dan jadi ini materi sesudah UTS sebetulnya. Saya majuin aja udah semua, pokoknya yang depan, yang belakang saya majuin supaya kerasa bikin server gimana, bikin apa gimana. Yang jaringannya gampang lah, ntar sambil ini kerjain ujian, kerjain kuis, kalau nggak ngerti nanya. Terus ini apa? Proxy address. Proxy itu gini. Ini sebenarnya cuma next semua. Cuma saya terangin dulu proxy itu apa. Gini. Jadi pada zaman dulu kala, waktu internet kecepatannya masih bangsanya berapa, 64 kbps, 100 kbps, nggak pernah ngerasain internet cepat gitu kan? Kasian deh lu. Jadi waktu kecepatannya masih blow on, kita bikin yang namanya proxy server. Jadi tugasnya proxy server tuh gini, kalau kita langsung ke internet, kalau kita download apa langsung internet, berarti si filenya filenya akan terkopi ke satu orang doang. Kalau langsung ya, kalau pasang proxy, misalnya si ini ngedownload file apa, yang ngambilin bukan dia langsung, proxy-nya ngambilin. Nanti kalau ada 2-3 komputer ngambil file yang sama, nggak akan ngambil ke internet, cukup satu yang ngambil, terus yang lain dikopiin lagi dari si proxy. Dengan cara itu kita bisa ngehemat yang 64 kbps yang ke internetnya. Jadi proxy itu dipakai buat ngehemat. Ngerti, kebayang? Biar nggak terlalu jauh ngambil di internet. Bukan, ya, cuman lebih karena kalau ada proxy kan ada, kalau ada satu ngambil file, si proxy yang ngambilin kan, berarti proxy punya kopinya nih. Kalau ada 2-3 komputer yang lain pengen ngambil juga, kan semua proxy semua nih. Proxy yang ngasih langsung, nggak usah pindah internet lagi. Jadi kalau sudah ada file dari proxy, yang lain akan dapat kopinya dari proxy. Akibatnya 64 kbps-nya jadi bisa dihemat. Itu teknik yang kita pakai buat ngehemat. Itu ya. Cuman kalau hari ini teknik proxy bukan buat itu sih sekarang. Ya buat itu sebagiannya, karena kita tidak kencang, proxy jadi kayak nggak terlalu butuh sih. Yang kita pakai proxy buat gini. Kalau orang-orang ambil sesuatu ditaruh di proxy, berarti file tadi ada di proxy dong. Kalau file tadi di proxy, admin bisa lihat itu filenya apa dong. Nah, kalau admin bisa lihat, admin bisa tahu siapa yang brengsek di jaringan ini, ketahuan. Jadi beda tujuan. Kalau sekarang tujuannya buat ngecek siapa yang kurang ajar, siapa yang tukang ngambilin foto-foto yang ngaco-ngaco, nah, itu dihajar dari proxy. Itu jadi proxy buat lebih ke arah gitu-gituan bisa. Oke, sekarang dan ini proxy nggak dipakai karena kita kencang sekarang.
Nah, dia ngecek nih sekarang kalau mau ngambil software dari repositori apa aja, dia lagi ngecek repositorinya. Ini kondisinya saya nyambungnya lewat ini ya, lewat Orbit, kagak lewat kampus. Kagak percaya sama kampus. Parah. Dan oke, sekarang nah ini yang bahaya di sini. Ini bahaya. Ini kita bisa milih habis mana yang kita format. Ini termasuk kalau mau desktop juga sama. Kayak tampilannya kayak gini. Intinya ini paling bahaya di sini. Kita pilih dulu yang ini. Bawain. Nah, enter. Oh, ini cuma ada satu aja. Kalau kita install desktop, ada windownya. Biasanya dia kasih tahu ini ada berapa partisi, 1, 2, 3 partisi. Jangan install di partisi window. Cuma bingung. Kalau kita belum tahu, bingungnya itu gini. Dia cuma ngasih tahu partisi 1, 2, 3. Harusnya sama nih. Yang ada isinya window yang mana dia nggak ngasih tahu. Soalnya dia juga nggak tahu isinya apa. Soalnya dia tahu ada 1, 2, 3 partisi. Hati-hati milihnya. Seringkali orang salah milih. Kita pengen di komputer kita ada window, ada Linux. Terus pencet salah satu kan, yang kebabat pasti di windownya, dan kebabat baru. Window saya hilang, data saya hilang, terus bisa dibalikin kagak? Udah nangis kan. Itu aja, hati. Kalau ini kebetulan kita cuma yang satu habis tadi ya, 100 giga, ya udah. Cuman ini kebawain, tangan bawah, buang, spasi. Ini LVM itu bagus, okay. LVM itu bagus. Jadi misalnya kan ada 100 giga doang, kita jalanin LVM ini. Kalau jalan LVM, kita colokin harddisk lain, okay. Si Linux akan lihat sebagai satu harddisk. Jadi harddisk tambahannya langsung dilihat sebagai satu harddisk sama harddisk yang sebelumnya. LVM kayak gitu, bagus sih. Jadi si sistem operasi si servernya nggak perlu tahu ada berapa harddisk di bawah. Pokoknya harus habisan colok gitu aja. Langsung harddisknya nambah. Padahal itu harus beda. Gitu. Dari satu sisi bagus. Cuma kalau sampai ada harddisk yang rusak, semua support. Kalau saya biasanya nggak pakai VPN. Jadi saya misalnya ini penuh nih. Saya cek dulu folder apa yang penuh. Saya beli harddisk baru, colokin, isi folder ini dikopiin ke harddisk baru, terus harddisk ini baru ditempelin manual ke situ. Lebih susah sih. Cuman kalau ada apa-apa, nggak semuanya hancur. Kalau kan hancur semua. Kalau saya nggak berani ngerti ya. Kalau punya nyali nggak apa-apa sih. Saya di rumah kan harddisknya berapa ya? 12 tera, 8 tambah 8 loh. Harusnya 16 dan itu mainnya 22 8 tambah 8 gitu. Kalau sampai crash masih ada backup, terus saya beli baru lagi, copy lagi supaya aman terus. Terus data saya juga di copy ke 3 komputer, jadi aman. Terus ya. Dan jangan bisa ada sih ya ada sih. Oke, udah selesai. Ini dia akan ngerjain ini. Dia pencet yang mana? Continue ya. Video continue. Dia udah masuk kan, udah serem banget. Ntar aja kalau video. Terus sekarang biasa nanya sebagai password sama nama itu ya. Your name. Oh no. Enter. Nama servernya server aja. Tapi jangan biasain kayak gitu lah. Kalau udah lagi kerja kita bikin servernya orang, username-nya nanya sama orang yang punya apa ya. Kalau ini yang minta ono ya ono lah. Ntar lupa. Pick username, enter.
username lagi Ono. Oke, password 1 2 3 4 5. Jangan dikerjain kalau di kerjaan ya. Gambarin tuh. Yang ngajarin siapa? Ono. Parah. Enter dan say. Nah ini si Ubuntu apa nawarin, mau nggak ngelaporin gitu ya, atau mau nggak pakai Ubuntu Pro ya, karena kita lagi carry nggak punya duit, skip. Enter. Terus yang penting di sini kalau di server install open SSH server. SSH supaya bisa dari komputer lain kita bisa masuk dalam server gitu aja ya. Jadi SSH kita bisa nge-remote ke server itu, dan waktu nge-remote kita pakai enkripsi jadi aman di spasi. Oke. Dan ini kalau kita mau install macam-macam segala macam silahkan di sini. Tapi kalau saya biasanya ini saya skip, saya loncat, nanti servernya jadi kosong, baru saya install di server. Ini bisa install lagi sih, server jadi kosong bisa sekarang. Bentar dulu. Oh enggak, saya lagi ini ada chat. Ini banyak yang lucu sih. Ini Mosquito biasa dipakai buat IoT. Apalagi ya, Nextcloud bikin file sharing file server kita pakai file sendiri. Kubernetes buat cloud juga ya. Kubernetes buat Docker segala macam. Tapi itu kuliah cloud sebetulnya. Yang cloud yang ada ya. Kemarin sih Bu Asma sih, cuma nggak tahu dia Indonesia sampai kesini. Ya Kubernetes, Docker segala macam kayak ini. Kalau ini file sharing biasanya, Mosquito buat IoT. Ada PowerShell bisa, ada ya. Punya Microsoft bisa diinstal. Ya udah, bawahin. Ntar lihat-lihat aja tuh makhluk apa, baca-baca aja di Google ya. Dan ini udah install. Udah, kalau gitu doang. Install server. Ada pertanyaan? Pertanyaan. Server kayak gini, kalau install komputer kita, desktop nggak beda jauh dari sini juga sih. Kalau saya biasanya kalau udah lagi server sama komputer saya format soalnya install ulang. Cuma data saya kan udah ada backupnya, jadi mana-mana aja sih install ulang jebret apa. Terus ini ada pertanyaan. Oke, target kita. Jadi ini kan buat eksperimen, buat nyoba. Jadi saya install server kosong dulu. Nanti saya cloning di apa sih? VirtualBox di cloning. Cloningnya dioprek lagi, misalnya install web server, install apa. Kalau misalnya udah nggak butuh delete. Tapi saya punya server kosongnya. Jadi biasanya bikin server kosong dulu. Kalau udah kosong gampang, mau yang lain jadi gampang. Gitu. Dari sini ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Iya. Ini tadi kerjaan serius ya maksudnya. Oh ini yang baru datang udah tahu ada ini ya, lowongan magang. Email, baca di email ada lowongan magang di Astra. Hah? Belum tahu. Ya baca email lah. Ada lowongan magang di Astra. Dia maunya bulan depan. Sebetulnya mereka punya kegiatan buat rekrut. Jadi ini ngasih tahu benerannya sih. Jadi mereka sebetulnya pengen rekrut orang. Cuman dia nggak mau langsung rekrut. Jadi caranya suruh magang dulu, kalau bagus terusin jadi pegawai, kalau nggak bagus ya udah selesai magangnya. Jadi dan itu urusannya cybersecurity, konsekuensinya harus seperti ini. Nanti cybersecurity, nanti jaringan dan cybersecurity segala macam. Kuliahnya ada semua loh. Gitu.
Mereka nggak janji duit, tapi mereka bilang ke saya karena ini posisinya ada di Sudirman, uang transportnya ada, ya, yang dikasih transport juga gaji ya, itu ada uang transportnya. Tapi kalau bagus, berapa bulan, 6 bulan gitu bagus, ya bisa lebih dari transport, gitu. Cuman kalau kayak gitu-gituan harus nyiapin dari sekarang. Begini caranya, harus bikin CV ya, CV. Di CV-nya harus kasih tahu kita bisa apa aja, dan harus didukung sama misalnya sertifikat apa. Kalau paling enak sih punya sertifikat, jadi ngerjain open course keluar sertifikat kan, nempel sertifikat di situ. Kalau lebih enak lagi webinar jadi pembicara. Webinar ITTS aja. Jadi ITTS webinar dipakai buat dapetin sertifikat. Saya pernah webinar ini. Nah udah, jadi ada sertifikat kuliah tuh, ada sertifikat webinar tuh. Udah, kalau di kampus lain kan nggak ada. Kita menang sebetulnya. Orang yang anak magang jurusan kesehatan kan kemarin ngobrol sama anaknya, jurusan apa? Kesehatan, UI. Kok masuk gini ya? Bingung. Subscribe coba kesehatan. Terus satu lagi anak UGM. Tapi nggak ngerti gini ya, aslinya UGM-nya itu elektro arus kuat. Jadi urusannya listrik PLN. Sama kita kalah sih. Cuma pada udah selesai loh, karena ini. Ini saya, kita sudah jam berapa sih? Jam 10. Hah? Jam 10. Jam lagi, jam setengah lagi ya. Targetnya kita ini selesai, terus kita akan coba install web server ya. Web server ada 2 pilihan, ada WordPress, ada Moodle, ada apa gitu ya. Kalau bisa saya install juga apa ya? Email lagi. Mail server. Oke. Ini lama banget. Parah. Itu ada, jadi ada yang Asra, ada satu lagi kerjaan yang Binar. Kalau Binar beda. Kalau Binar itu dia butuh bantuan buat bikin modul. Kalau Binar itu akademi, jadi kayak apa, training online segala macam. Dia butuh bikin modul buat back-end, front-end, jaringan, cybersecurity, segala modul. Jadi kita jadi kayak asisten dosen. Itu ada duitnya juga. Tapi kita kalau Binar itu kita kerjanya online. Kita nggak ke lokasi dia. Soalnya orang Binar juga nyebar dari Jogja, ada nyebar, orangnya banyak nyebar. Jadi mereka emang kerjanya online. Kalau Astra offline di Sudirman. Lumayan ngerasa sih. Kalau pagi-pagi dari sini sih kayak ikan pindang aja, ikan pepes ya. Parah banget. Ini udah, kebawahin di Bruno. Kebawahin, entar. Udah beres ya. Gampang kan? Ada pertanyaan, bikin server. Ini install server doang. Harus bisa loh. Jangan ketawa-ketawa, lo harus bisa kayak gini. Ini apa tulisannya? Belum ya? Jangan dulu, belum ada tulisan. Oh ya udah, ya. Cabut. Ya cabut. Enter. Deh, jalan. Udah cuma gitu doang. Soalnya pakai gini doang sekarang mah. Udah enak ya gitu. Modal 50.000, lumayan sih sekarang harganya 50.000, dulu masih murah. Deh. Ini jadi kalau saya lagi ngutak-ngatik oprek, ini jadi kayak server kosong referensi. Jadi kalau saya lagi butuh, saya copy ulang, saya cloning. Jadi bukan yang ini yang dioprek.
Ini yang kosongan buat siap buat dioprek lah. Tapi saya biasanya cloning. Ini udah jadi nih harusnya. Udah. Coba cari enter. Masuk ono. Password. Enter. Nah, ini masuk ya. Udah masuk. Kita matiin servernya. If config coba ini. If config belum ada nih. Sudo spasi su. Enter. Password. Enter. Kita matiin ya. Cara matiin perintahnya. Shutdown. Kalau enggak H ada 2 ya. Shutdown spasi minus H spasi now. Enter. Nah. Jadi mati dia. Satu lagi kalau mau pakai HLT. Nah sekarang yang ini kan saya tulis kosong nih. Oke. Klik kanan. Ada clone nggak clone. Nah, sekarang kita bikin namanya diganti, clone-nya diganti, buang, kosongnya diganti, buang juga. Wah, bener-bener Windows banget ya. Kalau udah biasa pakai ini mah kayak gitu cara. Ya udah nggak pasti. Orang Windows ciri khasnya gitu kan di select gitu. Kalau orang Linux biasa pakai komputer langsung pencet ini del. Ya udah. Kasih nama server apa ya? Kita nyoba install WordPress ya. WordPress aja ya. Dulu di SMK diajarin WordPress nggak ada? Hah? Diajarinnya apa di SMK? Installnya apa? Kagak tahu juga. Ya udah WordPress ya. Pakai D WordPress, pakai D WORD press. Ya oke. Ini address policy klik aja, klik generate new MAC address. Jadi MAC address setiap langkah ada MAC addressnya. Cuman setiap komputer MAC addressnya harus beda supaya dia bisa bedain ini komputer yang mana. Addressnya harus beda. Kalau kita tidak generate new address, konsekuensinya cloningnya pakai address yang sama komputer yang sebelumnya. Akibatnya bisa berbahaya tuh. Oh, klik lagi generate new MAC address. Nah, udah benar. Next. Full clone finish. Jadi kita cloning nggak bisa nih. Oke, udah. Mana dia? Oh, waduh. Padahal ini pakai SSD nih. Oh, cepet. Oke, keren lama. Oke, kita install WordPress, buka browser deh. Buka tab baru. Ini saya udah lama nggak install WordPress. Saya kasih tahu dulu, saya udah lama nggak install WordPress. Kemungkinan catatan saya udah salah. Karena ini WordPress-nya WordPress lama. Jadi kita harus ngupdate catatannya, ono juga harus diupdate. Enaknya kan gitu ya, ngoprek sambil ngasih kuliah. Udah gitu sambil salah masuk ke ono center /wiki udah mana udah ada ya udah klik. Oke, kita yang perlu coba tulis WordPress enter. Oke, kebawahin itu ada install WordPress, klik ke atas. Nah ini ada ini nih paling dekat sama kita adalah Ubuntu 22.04. Yang saya pakai ini Ubuntu 24.04. Jadi bedanya udah 2 tahun lebih. Jadi 2,5 hampir 3 tahun ya. 2,5 tahun lah kira-kira klik. Jadi kita udah beda 2,5 tahun sama catatannya. Oke. Kalau nggak gini, back dulu. Baik. Oke, edit. Oke, ke bawahin. Ke atas. Mana tadi? Ini di. Nah ini boleh select sampai dulu sana, terus sampai situ. Ya, klik kanan copy.
klik di sini, enter, klik kanan paste. Ya, paste, sip. Oke. Nah sekarang kita ganti ini Ubuntu 24.04. Terus PHP yang baru berapa? Versi berapa? 8 aja, tulis 8 aja ya. Jadi versi udah beda ya. Kalau di 22.04 versinya versi 7, sekarang udah versi 8. Kita akan coba di Ubuntu 24.04. Save, ke bawahin, save changes. Nah ini warnanya merah, berarti belum ada informasi apa-apa. Kalau kita klik coba klik, kosong ya. Baik lagi, klik yang 22.04. Oke, edit, mouse-nya di ke bawah ke situ, klik, oke, Ctrl A, oke, ke klik kanan, copy, back, kita nyolong, back lagi, klik yang 24.04, klik situ, klik kanan, paste. Oke, kita save dulu. Ini masih versi salah ya. Ini kan masih versi 22.04. Kita versinya 24.04. Ini kondisi salah. Jadi kita akan nyoba catatan yang saya punya di sini bakal salah nggak di server yang baru itu. Kalau salah ya kita edit konfigurasinya. Kemungkinan agak mirip, tapi ada beberapa yang salah pasti. Biasanya ada yang salah sih. Oke, kita masuk lagi ke, coba lihat servernya udah jadi belum. Di itu di apa sih? VirtualBox salah. Itu ada WordPress di bawah ya. Udah jadi ya. Klik kanan, start. Normal. Tapi nanti kalau yang beneran kita installnya di komputer yang itu ya, komputer server di belakang. Minggu depan, ini yang pegang siapa? Hah? Arjuna. Ada hadisnya? Nggak ada hadis. Oke. Minggu depan kita nyobain ini. Ini kita bikin servernya, kita bikin di situ. Kita bikin server beneran di situ. Gitu ya? Hah? Enggak. Satu server aja. Cuman harus masukin harddisk. Pakai OB. Enggak ya? Hah? OB nggak sih? Enggak ya? Cuman ini aja ya. Ada tempatnya ya. Tempatnya gede. Saya bawa harddisk kita. Waduh gede. Ini ada gede ini mah. Oke. Ini lupa saya bawa harddisk dah. Kita coba. Itu kalau ada harddisknya nyala ya? Nyala ya? Udah pernah coba belum? Belum. Hah? Belum coba? Tiga apa? Oh ya? Nyala? Hah? Rokok semua? Yang ini mah kita cobain ini aja ya. Ini harddisk harus gede ini mah. Bukan harddisk laptop ini. Enggak, saya bawa aja. Buat mainan di ruangan ini. Tapi kalau mau di format lagi nggak apa-apa sih. Jadi pas kuliah aja kita cobain. Kalau mau di format lagi aja nggak apa-apa buat napas. Nah sekarang kita masuk dulu. Enter username. Kita masuk cuma ngecek IP addressnya berapa ya. Enter. Clear layar, tulis clear. Enter.
IP spasi A. Ini agak susah ngeliatnya karena hurufnya kecil A. Nah ini susah ngeliatnya. Berapa dulu? Ini dapat ya 192, 168, 868 ya, pada susah ya. Jadi pada titik ini kita cuma butuh ID-nya berapa. Sisanya kita masuk dari komputer ini ke dalam server. Oke. Sorry. Ini switch. Iya, switch biasa aja. Jadi kita bikin jaringan di sini kan. Minggu depan ya. Kita bikin servernya sama cara bikinnya. Ada USB, ada LAN-nya ada. Bisa. Hanya 4. Oke. Kita makanya dapat di belakang. Jadi udah ya berarti minggu depan sekalian belajar gimana 4 LAN kita jadiin satu. Jadi bisa 4 LAN kita jadiin satu. Kalau satu LAN kecepatannya 100 Mbps, kalau dapat berarti kita punya kecepatan 400 Mbps. Bincang itu. Biasanya kalau belum pengalaman kita cuma satu LAN satu doang. Kalau ini ada itu 5 ya. Ada 5 LAN kita bisa 500 Mbps. Itu teknik yang dipakai, harus belajar teknik buat gimana nyatuin LAN jadi satu. Tuh, beres. Ini udah berapa tadi? 88 ya. Ini di minimize saja. Dah. Ini minimize juga. Ini X aja. Ini buka tab baru. Oke, digedein. Salah. Gedein deh ini. Klik yang ini nih ya. Plus. Klik lagi. Supaya enak lihatnya doang. Lagi. Udah enak lihatnya ya. Sekarang kita masuk ke server SSH. Pasti mono app 192 168 868. Oh, belum tahu ya. Kalau orang jaringan udah tahu kalau ngomong kayak gitu udah ada titiknya. 8 enggak. Oke, bentar ya. Are you sure? Yes. Ya. Password. Oke, udah clear layar biar enak lihatnya. Clear. Enter sudoku. Enter password. Ini kalau udah sering luar kepala sih. Perhatiin orang nggak pakai slide, luar kepala semua ngomongnya. Nah, sekarang yang perlu kita kerjain di sini adalah kita harus ngasih tahu ke komputer supaya nanya ke internet. Daftar software yang ada di internet apa aja buat dia. Caranya apt update, apt spasi update. Enter. Dia lagi nanya di internet, dari internet dia ngasih tahu saya punya software apa aja. Gitu ya. Apt update fungsinya cuma itu aja. Oke. Supaya hidupnya enak. Ini kebiasaan ono aja sih. Tapi kalau situ nggak mau juga apa-apa sih. Saya kebiasaan kalau ngetik apa pakai ipconfig. Kalau di Windows namanya ipconfig. Tadi makanya IPA doang. Itu juga bisa dipakai, cuman saya nggak biasa aja karena dari dulu kebiasaan ipconfig. Jadi saya akan install satu aplikasi dulu, apt spasi install spasi net minus tools tools ls ya. Enter. Sip. Jadi itu supaya ipconfig bisa dipakai. Itu kebiasaan doang sih. Sekarang udah diganti IPA sama mereka pakai IP apa. Cuman saya bisa pakai ipconfig jadi suruh ke situ malas. Deh, kita masuk lagi ke web. Ini ya, WordPress di Ubuntu 2.4 ya. Pakai Apache 2, MariaDB, PHP 8. Turun ke bawah. Sorry ke atas.
bagian untuk dia juga ini ganti 2004 nya diganti jadi 24 naik 2404. Ini sambil ngedit catatan ya. Oke, nah udah naik ke atas lagi. Gua turun pelan-pelan ya, santai aja. Pelan-pelan. Kalau enggak jangan gitu deh, turunnya gini pakai ini aja. Klik dulu di sini. Klik. Nah, mana tadi mouse-nya? Kursornya mana sih kursor? Mana enggak kelihatan? Oh, di update. Oke. Update udah kita kerjain kan? Oke, sekarang bawahnya diambil tuh apt install Apache 2. Ya, ambil pakai mouse kalau itu. Pakai mouse ya. Ya terus sampai situ. Ya ke kanan copy. Masukin ke sana. Salah. Masukin ke terminal. Klik kanan paste. Kalau ya enter. Nah ini bisa dipaste kalau di sini. Kalau kita langsung ke layarnya ke Dropbox nggak bisa paste. Makanya saya caranya kayak gini. Udah gitu ini kan warnanya lebih enak juga. Kalau tadi kan kecil susah dilihat. Ini udah balik lagi ke web. Biarin aja dia install. Kita ke bawahin. Itu Apache web servernya ya. Sekarang kita install database. Apache install MariaDB. Dari sebelumnya. Ya dari situ. MariaDB itu database. Pada zaman dulu kala kita pakainya MySQL. Kemudian MySQL dibeli sama Oracle. Akibat dibeli sama Oracle, security-nya lebih susah, segala macam lebih susah. Kita yang orang Linux yang males ngerjain susah-susah, ngopi kan waktu itu masih open source, di copy dikasih nama MariaDB gitu. Jadi MariaDB itu sempalannya MySQL. Jadi tetap ada Oracle ada, MySQL ada, MariaDB ada beberapa lagi yang lain sih. Cuma yang sering dipakai MariaDB. Klik kanan copy, masuk ke terminal, klik kanan paste. Jadi install gitu doang. Enter. Tapi sambil nunggu kita buktiin dulu ya. Masuk ke atas, masuk ke web lagi. Buka tab baru. 192.168.868 titik 168.868 udah. Kalau di enter keluar Apache-nya sih, coba di enter. Ini keluar ya Apache-nya. Coba dikasih tambahin slash di ujung kanan. Jangan dibuang. Ketik ulang kok. 868 udah. 68 slash WordPress. Bentar. Not found ya, belum ada WordPress-nya karena belum diinstal namanya. Oke, balik lagi ke edit install. Nah ini MariaDB udah diinstal. Sekarang kita kalau ini asumsinya udah selesai ya, kita restart dari etc itu, ambil klik kanan copy, masukin ke sana, clear layar lah biar bagus. Enter, klik kanan paste. Enter. Wah, mencurigakan. Nggak ada. Wah, kacau ini. Nah ini seru kalau udah kayak gini. Oh MariaDB sekarang. Yang sini ganti deh. Ya udah, nih ganti, diedit MariaDB. Oke. Salah kan? Kan diganti. Oke, dulu bawah lagi. Oke, sekarang kita install PHP. Oke, kita perlu install segini banyak nih sebenarnya. Install ini dulu dah. Enggak, satu line aja.
Enggak. Yang ini yang bawahnya. Ya, klik kanan copy. Ini kemungkinan berubah nih. Yang cara install yang bawahnya berubah juga ya. Ya jangan khawatir. Ini bagian dari itu caranya Ono eksperimen tuh gitu. Jadi sambil ngajar, sambil nyoba. Enter. Nah. Oke. Ini PHP-nya doang yang di-install. PHP itu udah diajarin PHP belum sih? Siapa yang bakal ngajarin PHP? Wah sih nggak diajarin. Nggak ada PHP. Oh Java. Ya PHP nggak bagus sih sebenarnya. Bukan nggak bagus, maksudnya gini. Gampang dijebol. Udah pada frustasi sama PHP. Ya balik lagi. Sekarang kita ambil satu line aja. Nih ambil segitu dulu ya. Oke, copy. Soalnya pengen tahu ada masalah nggak. Jadi kita installnya nggak sekaligus semua. Enter aja. Iya biar tahu masalahnya di mana. Oh ini nggak ada masalah nih. Dia install nih nggak masalah apa. Kalau ada masalah dia bilang ini nggak ada. Kalau ada kayak gitu aja jadi kita harus cari alternatifnya gimana. Tapi cara nyarinya tuh ya harus itu nge-hack dikit lah. Masuk lagi ke sana. Nah sekarang kita ngambil 2 kalimat sekaligus. Enggak. Dari sudo yang atas sampai kalimat kedua. Harus diulang sampai kalimat kedua. Ulang. Su-nya S-nya kurang. Halo, tenang. Nah, mending dari situ biar mengerti. Ya udah, klik kanan copy, masuk ke sana paste. Enter. Nah, dia mulai nambahin lagi. Ini nggak ada error nih berarti ya. Ambil lagi berarti 3 kalimat sekarang. Karena ini apa itu soalnya di kalimat pertama, jadi puasa kita caranya kayak gitu. 3 kalimat sampai sini. Oke, klik kanan copy, masuk ke sana. Oke, dia lagi install, biarin. Ini PHP baru banget ini install ya. Ini PHP-nya PHP baru ya. 83 kalau misalnya ya. Kayaknya 83 yang install ya. Oh 83 benar tuh. PHP 83. Dan saya nggak tahu apakah si WordPress-nya bisa di 83. Kalau nggak bisa, ya eksperimen gagal. Itu aja. Namanya juga usaha kan. Jadi sebelum ngerjain kerjaan dari orang yang mau ngasih duit, kita eksperimen dulu di komputer sendiri. Biasanya seperti itu. Nanti kalau udah jadi, baru kita implementasi di tempat yang ngasih duit. Supaya murah, eksperimennya memakai virtual box. Di tempat yang ngasih duit memakai komputer beneran. Gitu. Iya, lama juga ya. Kenapa? Mana? Malas banget. Itu tuh kalau ngajar di situ dari pagi sampai sore soalnya. Itu ngajar S2. Itu bukan S1. Materinya sama persis sama yang di sini. Orang-orang yang pada itu kebanyakan peserta S2-nya itu kalau mereka tuh kebanyakan perwira polisi, perwira mana, kayak gitu-gitu. Jadi mereka butuh apa sih gelar S2. Cuman kan malas ya. Kalau ngajar perwira kan malas ya. Mendingan ngajar mahasiswa bener kayak gini kan. Kalau perwira maunya dapat gelarnya doang, ilmunya kagak penting. Deh, ambil lagi.
Kita ambil semuanya dah dari saya bawah sini dah. Ya. Nah, klik kanan copy, masuk ke sana, klik kanan paste. Enter. Nggak ada error situ. Jadi seluruh PHP oke, bisa diinstal, masuk lagi ke sana, ke bawahin. Nah ini lumayan ngedit yang ini. Di sini saya contohnya pakai VI. Kalau belum biasa pakai VI, diganti VI-nya sama Nano. Bedanya apa? Hah? Penjara. Hah? Iya emang sih. Jadi VI nggak manusiawi lah. Kalau Nano kayak pernah pakai notepad kan? Nano tuh kayak notepad lah, kira-kira gampang makanya. Kalau VI kalau nggak biasa stres pasti. Oke, kita ke bawah ini bakal kita edit. Oke, ke bawahin. Ini kan tinggal di start doang. Nah sekarang kita harus download nih. Kita cek dulu di wordpress.org. Coba ke atas. wordpress.org. Enter. Wah, hari saya tinggal satu ini. 1 giga bentar lagi mati gue. Coba get WordPress. WordPress 662 ya. Bentar, jangan di download. Ini tutup dulu. Coba edit installation. Ini WordPress-nya. Oh, bentuknya latest sheet. Coba ke bawah ini. Saya sudah lama nggak install WordPress. Klik aja dulu. Oh, dia latest Stargazer. Ya udah. Kalau ini klik kanan apa di sini? Klik kanan. Copy link address. Masukin notepad. Klik yang ini. Tulis gedit. G. Ini nih ada. Klik kanan paste. Klik kanan paste. Oh, latest. Oke. Sama berarti. Saya nggak tahu dia ininya sama apa enggak. Sama ya masih ya. Latest kan. Coba klik. Coba di wiki. Wikinya apa? Wget latest. Tapi Stargazer saya. Bukan zip. Oke, ini ada beda. Coba. Oh, tapi nggak apa-apa lah, biarin aja. Kita cobain Stargazer ya, percobaan. Oke, naikin ke atas. Kita udah sampai titik yang sini udah beres ya. Sekarang kita harus ngerubah PHP ininya. Oke. Ambil tapi diganti. Saya jadi yang ngerjain soalnya ini. Kasihan soalnya. Soalnya kalau pakai VI lebih enak buat nyari apa segala macam, lebih enak sih. Klik kanan copy. Mau coba Nano dulu lah biar kelihatan Nano seperti apa. Nano ya. Salah. Nano. Kebiasaan pakai VI. Oh, salah. Ini 3 soalnya. Ini harus diedit ini. Ini udah bukan 81, 83. Oke, berubah ya. Terus kita harus cari kata-kata upload max. Pusing lah lu nyari gimana caranya? Control W. Upload max. Tadi berapa dia? 100 ya? Apalagi? Postmax. Control W. Postmax.
berapa? 48 ya. Ctrl W apalagi? Memory limit. Berapa tadi? 15 ya? Max exact 600 ya. Berapa 600 ya? Berapa? Max input var 3000 times 1000 ya. Apa tadi max input? Uh, 3000. Terus time-nya 1000 ada di atas. Udah ya. Kalau udah selesai Ctrl X. Yes. Bentar. Dah. Gampang ya. Tapi kalau itu mas, tadi saya ambil pakai VI kacau bener. Deh, ini udah beres sampai sini. So lanjut. Deh. Ini diloncat semua, kita pindah download ini. Jadi CD sampai yang kedua ini aja. Bisa ambil namanya. Oke, ke kanan copy. Paste. Enter. Oke, berhasil ambil ya. Jadi yang diambil target set, nggak masalah. Butuh waktu sekitar 26 detik. Buka tab baru lagi, buka tab, masuk ke web lagi. Kita hajar semua saya bawa. Jadi perhatiin dia akan naruh di folder var www.html.wordpress. Di kanan copy. Ini kemarin di SMK diajarin lagi nih. Hah? Diajarin. Itu duit yang diajarin tahun. Enter. Deh. Buka lagi. Belum selesai jadwalin. Buahin. Nah, kita akan copyin WordPress config sampelnya ke WordPress config aja. Oke, udah gitu kita edit nanti. Ini jangan dicontoh kalau kita operasional beneran ya. Di sini nama database-nya WordPress, nama usernya WordPress, passwordnya WordPress, bisa dihack. Cuma karena ini buat latihan doang, ya pura-pura itu aja. Ya, tapi kalau beneran jangan dicontoh ya, karena hancur. Ini kita copy yang dua kalimat ini aja, CD sampai CP. Klik kanan copy, masuk, paste. Ini udah, balik lagi ke sana. Nah ini kita ganti pakai nano. Ambil VI-nya ganti nano ya. Kalau enggak pingsan loh pada. Oke, pindahin ya, buang VI-nya dibuang. Mana ke atas. Situ ya, nano. Enter. Nah, bawahin. Terus. Nah, di sini harus ganti terus aja dulu. Stop. Itu kan ada database name here, ada here, ganti semua WordPress. Dari database. Wah ini dikit, ya sip. Ini buang. Udah kayak tukang parkir semua ya. Kanan kiri. WordPress. Wah, enak WordPress.
Si Jerry masih di sana sih. Mau pulang. Kenapa deh? Anak-anak biasanya. Nah, Anak-anak. kerjaan terlalu banyak. Bikin sebuah aplikasi. Hah? Sebuah aplikasi. Apa? WX sama mobile. Megang atau bikin? Megang. Oh, megang. Sama bikin. Bikin juga. Ya nego tuh kayak gitu. Kalau gajinya 10 tuh apa gajinya kan? Iya dasar nego gitu itu harus jadi harus pada belajar nego ya. Jadi kalau yang punya duit biasanya pengennya dengan duit sedikit kerjaan banyak. Itu normal yang punya duit. Kalau punya duit kagak mikir kayak gitu salah dia. Jadi gimana caranya gue ngasih kerjaan sebanyak mungkin, duitnya sedikit mungkin, itu normal. Kita sebagai orang yang ngerjain, nego yang punya duit, supaya kerjaannya sedikit mungkin, gajinya sebanyak mungkin. Jadi itu harus cari seimbangnya di mana nih. Jangan kalau dikasih gitu terus kabur, mundur, jangan. Gitu aja sih. Beres ya. Tapi intinya gitu ya, ntar ada kalau emang pada serius mau gitu yang ada Binar, kalau Binar buat bikin modul pelatihan, kalau satu lagi Astra. Itu tadi malam saya dihubungin sama bos-bos Astra semua. Ono minta orang dong. Nah, emang gampang lu bikin orangnya banyak, kerjanya cengkes ini doang semua kan susah sih Ono. Kontrol X keluar. Yes. Y. Enter. Oke, udah masuk lagi ke sana. Ini udah beres kan? Sampai lokal host sudah kebawahin. Bawahin terus. Nah, kita perlu nge-set SQL-nya nih sekarang. Bawahin. Nah, ini kita masuk sini nih, ambil. Panggilannya nggak usah. Dari itu sampai P. Nah ini ya kontrol paste. Hah? Enggak, iya MariaDB kalau waktu restart. Tapi kalau kita masuknya makanya MySQL. Enter. Bener ya? Passwordnya 123456. Kita coba enter. Dah masuk nih. Perhatiin dianya tulisan MariaDB kan? Padahal kita nyebutnya MySQL. Jadi kayak gini harus ngerti sejarah sih, sebenarnya ada sejarahnya semua. Itu. Sekarang kita naik ke atas, masuk ke web lagi, ke bawahin. Stop. Oh, jangan kerjain yang ini. Bentar. Oh, kerjain yang ini, kerjain yang bawah. Oke, stop. Di sini ada set password for root localhost password 123 mana. Oke, udah gitu create database. Jadi buat database namanya WordPress. Terus grant itu kasih izin untuk semua jenis kegiatan, mau delete, mau update, mau apa segala macam, untuk user root ke database WordPress. Grant all lagi untuk user WordPress ke database WordPress dengan password WordPress. Grant all lagi database user WordPress ke WordPress itu WordPress. Jangan kerjain seperti ini kalau kita taruh di internet. Harus diganti passwordnya, harus diganti nama database-nya. Pokoknya jangan ada kata-kata WordPress-nya. Cuma ini kan biar ngingat di kepalanya gampang. Oke, ambil dari set sampai exit. Klik kanan copy, pakai doa nih. Mudah-mudahan benar. Udah baca bismillah tadi? Udah ya, udah. Enter. Ada error dikit nih. Oh, can find matching root. Nggak apa-apa. Jadi root nggak ada tadi. Jadi user rootnya nggak ada, ya udah nasib deh. Tapi yang penting nih user WordPress, database WordPress, password WordPress aman. Oke, berarti nah ini waktu di SMK
biasanya diajarinnya pakai PHP MyAdmin nih, konfigurasi seperti ini. Oke, akibatnya gampang dihack kalau pakai PHP MyAdmin. Kalau ini kita konfigurasinya pakai command line, jadi nggak lebih susah dihacknya. Hackernya kan kalau udah masuk sini harus nge-hack dulu kan. Kalau PHP MyAdmin itu bisa dilihat lewat web langsung. Jadi hackernya bisa ngelihat langsung pakai web aja kelihatan. Kalau ini hackernya harus bisa masuk ke dalam mesin dulu baru bisa ngelihat. Nah biasanya di SMK kadang-kadang dosen juga sebagian ngajarnya pakai PHP MyAdmin karena mau gampang aja ngajarinnya. Akibatnya waktu si mahasiswa ngerjain kerjaan dari perusahaan apa segala macam makanya PHP MyAdmin. Akibatnya perusahaan tadi dihack. Gitu. Ada saya. Ini parah nih, sebagian guru-guru dosen-dosen parah sih. Karena bukan orang lapangan, nggak pernah ngerasain dihack. Saya udah beberapa kali ngerasain dihack sih. Server pernah jebol, sampai nangis-nangis. Tapi data belum pernah sampai hilang. Karena kita cukup rada hati-hati dikit lah. Kebawahin. Oh ini udah MariaDB di sini ya. Oke, restart Apache sama MariaDB-nya. Oke, dua-duanya udah restart, masuk lagi web, ke bawahin. Nah, kita masuk ke HTTP IP address /WordPress. Yang tadi kan gagal not found nih. Klik not found yang di atas. Oke, reload. Udah, nih keluar. Udah susah kasih nama apa aja. Site title. Oh, Control plus ya dari Control plus lagi ya. Kasih nama judul situsnya apa, judul webnya apa, kasih nama dulu boleh. Oh no sih nanti parah ya udah tes parah lu. Username. Nah, username itu username kita buat login ya. Masukin username-nya apa? Oh no. Ya udah, passwordnya dimasukin. Nah, ini dia ngasih saran password sebetulnya. Cuman kan horor nih. Ya udah, buang dulu. Ganti passwordnya. Ya udah. Udah saya confirm username password, confirm. Ya udah, email. Ini mah sembarangan aja lah, ini bohongan aja lah. Emailnya masukin. Oh no. Ini emailnya ono Indonet ID, ono ITS juga boleh lah. ITS ACD. Udah. Bisa klik nggak? Klik. Deh. Oke. Close. Coba login. Oh no. Passwordnya 1, 2, 3 bagaimana? Login. Sip. Ini WordPress ya. WordPress itu kayak apa sih, web buat ya website aja sih. Jadi kita bisa masukin berita apa segala macam situ. Oke. Kalau buat perusahaan kalau pengen punya dari internet yang paling blow on WordPress, salah satu yang blow on. Cuman blow on bukan jelek, dia bagus juga sih. Oke, maksudnya oke lah, tampilannya oke. Nah ini yang kita lihat ini dashboard, bukan WordPress-nya langsung. Kalau kita pengen lihat WordPress-nya langsung itu ada W di sebelah kiri atas, klik kanan, link new tab, taruh di new tab aja. Nah kita buat new tab. Nah ini WordPress-nya tampilannya kayak gini sih. Sekarang kita bikin satu posting lah ya. Klik add new post ya itu. Next. Tutup. Kasih judul tulisannya apa, surat. Tes dulu. Terserah ya udah terserah. Bukan tes nanti. Kasih kata-kata apa aja deh.
Kalau mau gombal mah cari juga kata-kata yang lucu-lucu, taruh aja udah. ChatGPT aja. Ya, ChatGPT. Boleh. Apa? Oh, kata-kata hari. Hari ini. Ya udah ambil kopi. Mana tadi? Ya paste di situ. Jadi kita sekarang kalau bikin web enak, nggak cocok di web. Udah sekarang kita publish. Udah jadi. Udah belum? Udah. Oke, sekarang lihat di webnya lagi sebelah. Bukan. Mana tadi? Bukan dashboard. Hah? Mana? Oh ini. Oh itu mah langsung ke kata-kata itu ya? Ya udah tahu. Coba. Oh, buka tab baru lagi aja. Bentar. Deh. Kita bisa masuk ke WordPress-nya lagi. Klik WordPress. Klik tes, klik home yang diklik. Wah ini harusnya ada kata-kata hari ini mana? Kok nggak ada di sini? Kok nggak ada? Oh tuh dia. Terserah tuh ada. Beres ya? Ya beres. Itu doang. Jadi kalau kita punya pengen muncul di internet supaya eksis, bisa pakai gini sebagai perusahaan. Cuma tetap kita butuh media sosial sih, buat komunikasi dua arah, media sosial, komunikasi satu arahnya lewat kayak gini. Nah ilmu seperti ini orang-orang komunikasi nggak punya. Karena ada fakultas komunikasi itu, komunikasi dia ilmunya bagaimana kita berkomunikasi lewat koran, lewat radio, lewat televisi, lewat internet. Dosennya juga nggak biasa. Nggak menguasai. Akibatnya yang terjadi anaknya Ono lulusan jurusan komunikasi sekarang kuliah lagi S2 IT. Soalnya di S1-nya ternyata parah banget. Jadi mendingan kuliah IT. Soalnya dia rada nyesel kemarin. Dia ngomong ke bapaknya kan, aku mau kuliah IT dong. Emang kenapa? Gaji editor video di Metro TV cuma segitu, nggak naik-naik. Oh ya terus mau kuliah lagi apa IT S1? Oh sama saya S1, S2 aja jauh. Terus aku kan nggak punya background IT, nggak apa-apa lah, pasti bisa ntar. Ketemu bapaknya mau kacau langsung. Jadi banyak yang nyesel. Ini tadi pagi ketemu satpam di perumahan kan, langsung kono bisa cari kerjaan buat anak saya. Emang kenapa? Anak saya jurusan ekonomi, cari kerjaan susah. Yang ada di gua IT, kalau mau IT magang gitu. Udah pada nangis tuh jurusan lain nyari kerjaan susah. Kalau IT kita udah sampai orang nyari orang ke sini sampai orang nggak bisa. Jadi serius tapi tolong dikerjain ini ya. Kalau bisa ini nih kuliah cyber security dikerjain, dapat nilai bagus, masukin ke CV buat magang. Itu kan di open course ada tuh, kerjain, dapat nilai berapa, masukin ke CV. Hah? Oh dia udah dapat, dia udah nggak usah kuliah ini mah. Dia mah udah nggak butuh magang, orang nggak butuh duit dia mah. Oh nggak gitu juga. Oh benar juga. Udah beres. Nah sekarang ada waktu berapa menit? 30 menit lagi ya. Kita nyoba yang ngaco lagi ya. Mau bikin apa? Sebut. Misal apa? Kita coba email ya. Udah kirim email belum? Sering email. Pernah bikin mail server belum? Oh belum. Oh nggak ada basic. Iya makanya harus kuliah IT kan.
Jangan kayak anaknya Ono nyesel. Kebawahin ini di save dulu. Ini kan udah kita edit capek-capek nih, harus save ke bawah. Save dulu. Edit capek ini. Oke. Masuk ke kuliah kita, mana kuliah kita teh? Mana? Open. Iya, course. Oke. Kita barusan ngerjain yang ini sih sebenarnya. Jadi minggu lalu kita kan rutin segala macam ya. Kita barusan yang ini. Berarti saya loncat ya. Sengaja diloncat. Soalnya kalau kita ngurut pasti pada tidur. Pasti malas dengerin. Ini pasti malas ya. Oh, kalau enggak DNS ya. DNS ya. Soalnya DNS itu begini. DNS itu penting banget dan di kebanyakan sebagian besar orang-orang IT, orang-orang internet pada nggak ngerti DNS. Jadi masalah. Jadi DNS kan supaya kita punya domain ya, apa.id segala macam kan. Kita punya domain. Domain itu bentuknya harus kayak tabel. Apa.id, IP-nya berapa? Bentuknya kayak tabel, kayak address book sih sebenarnya itu. Tapi bedanya kalau di internet address booknya itu terstruktur. Kalau di HP address booknya kan senak jidat yang pegang HP. Namanya bisa senaknya, bisa yang, bisa gitu kan, ya, beb gitu kan, namanya bisa kayak gitu banget kan nggak bisa, beb IP-nya 192 kan nggak bisa, harus IP benar. Nah sekarang kita akan coba di DNS ya, tapi kita langsung praktek. Oke, kita dulu lagi aja masuk ke wiki lebih gampang. Ini tesnya tutup dulu. Download itu ini tutup tuh dashboard itu ini install ya, installnya diganti sama bin ini enggak search bin BIN. Oke. Ini yang dibikin Berkeley ya? Oh, Berkeley ada di mana nggak? Tahu deh. Ada di situ. Ini orang-orang gilanya internet ada di situ Berkeley. Pada zaman dulu kala. Kita akan install. Fungsinya buat DNS server ya. Buat install ini masuk ke terminal. Hah? Clear aja biar bersih. Di kanan masuk. Gede. Ya enter dulu nggak apa-apa. Oke, naik ke atas, masuk lagi ke bawah. Oh itu ada install untuk 2.4.0 bawah. Ya. Ini kalau mau yang bingung ulang lagi aja sampai video. Update-nya nggak usah. Update-nya nggak usah. Kanan kopi, masuk terminal ya. Masuk. Bentar, sih. Jadi kita udah install software buat DNS-nya. Terus masuk lagi. Oke. Ini lumayan. Enaknya running-nya dari mana? Kalau nggak sebelum masuk sini, masuk ke terminal aja dulu. Clear layar boleh. Kita ngecek DNS ya. Cara ngecek DNS pakai DIG. Kalau di Windows pakai NS Lookup. Coba pakai NS Lookup dulu. Kalau NS Lookup ada di Windows, NS Lookup LOO pas jangan pakai sekolah. Nempel. Ini NS Lookup ada di Windows juga sih.
Enable spasi misalnya www.google.com. Google.com. Enter. Nah, dia langsung ngasih tahu Google nomornya berapa gitu ya. Itu yang suka. Terus dia kalau Google punya personal. Ya, clear. Kalau yang lebih bagus pakai Dig sebenarnya. Dig spasi www.google.com. Dan nah, dia langsung kasih tahu pertanyaannya adalah www.google.com adresnya apa? Dia langsung kasih tahu adresnya ini. Google.com. Oke. Cuman ini adresnya aktivasi Pak. Oke. Clear layar. Panah atas. Sekali lagi di geser ini yaitu spasi A-nya 4000. Enter. Nah sekarang dia kasih tahu responnya berapa. Gitu ya. Terus misalnya clear layar, panah atas lagi, www sampai A buang. Komen. Titiknya di bawah dulu. Titik dibuang. Misalnya, kalau pernah ngobrol sama pegawai Google, dia emailnya bukan emailnya google.com. Kalau pegawai Google ya. Terus kita pengen tahu server mailnya pegawai Google di mana. Ini perintahnya tadi kan A. Kalau mail server MS. Bentar. Ini buat terima emailnya google.com. Terus ya. Oke. Yang menarik mereka makainya versi ini kurang ajar. Jadi kita nggak bisa komunikasi ke orang Google pakai versi ini. Parah nih Google. Gila. Terus tadi kayak gini ketahuan kebijakan si perusahaan seperti apa. Coba clear dulu. Panah atas lagi. Panah atas. Coba MX buang google.com-nya. Buang semua google.com ini buang. Coba spasi ITTS ACID. ACID. Nah, kelihatan ITTS-nya di sini. Versi 4 ya. Kalau tadi kan versi 6. Versi 4. Terus ITTS ada di mana? Coba panah atas. Clear layar. Panah atas. Buang lagi nggak tambah. Ganti MX-nya ganti jadi A. Kalau enggak A aja coba. A1 A ya hanya satu lagi. Enter. Nah, ITTS aktivasi tempatnya di sini. Kita bisa ngecek sih pakai whois ID ini siapa. Bisa cek. Kalau nggak salah ini ID ini punya file mana? Jogja kalau nggak salah. Coba panah ke atas lagi. A-nya diganti jadi A4 di sini. Enter. Oke. Keren. Baru tahu. Ini saya baru tahu. Jadi ITTS punya versi namanya. Keren. Kemarin belum punya soalnya. Ini baru punya nih. Oke. ITTS punya versi namanya. Oke juga ya. Gue pikir jelek, ternyata ada bagusnya.
Oke, MX sudah, versi 6 punya, A punya ya. Sekarang kita coba kampus lain. Coba klik buat bandingin aja. Unpam masih. Coba di Unpam masih. Hanya satu dulu, sopan dulu. Kasih spasi. Ya, ada ya. Coba A4. Ntar nggak punya kan? Coba MX, hah? Itu nggak punya. Kalau SOA itu nih, SOA itu source of authority. Jadi sumber yang punya otoritas tentang Unpam siapa? Jadi namanya NOC Unpam ACID. NOC itu gilirannya dia, Network Operation Center Unpam ACID. Jadi yang orang-orang pegang jaringan Unpam, emailnya NOC Unpam ACID. Ini servernya Unpam yang punya kekuasaan di Unpam ini. Kalau SOA kayak gitu. Kita juga bisa lihat SOA-nya ITS itu apa. Coba MX Unpam dulu lah. Kelihatan Unpam pakai emailnya Google ya. ITS nggak pakai Google ya. ITS punya email server sendiri. Coba A4 tadi Unpam nggak punya ya? Belum dicek ya? Nggak punya tadi ya. MX pakai Google, A4-nya nggak punya. Coba kita cari yang lain lah. Di sini yang gede lagi apa sih? Unhan. Oh, dari penasaran sama Unhan itu Unhan tuh keren tuh. Unhan tuh pengen ngeliatin kakak lu. Oh, dasar para gua. Unhan. Ya, bentar. MX dulu lah. Ini kayaknya Unhan bukan Unhan. Coba MX-nya dibuat. Kayaknya bukan Unhan namanya. Bentar dong. Nah, ini ke Pandi soalnya. Pandi yang pegang domain ya, lokasinya di situ tuh di Moda ya. Sebenarnya Ahmad Jaya, Pandi adalah yang megang seluruh domain Indonesia. Jadi kalau ada domain yang nggak ada, diarahkan di sini. Gitu. Jadi kemungkinan Unhan bukan Unhan. Coba buka browser dulu. Hah? Apa? Idu. Kenapa namanya Idu? Singkatan dari apa? Oh, Indonesian Defense University. Gaya lu, gaya. Lihat, coba kita lihat Idu. Unhan jadi. Coba kita lihat. Idu ganti jadi Idu. Ini buat Idu. Kita punya ya versi 4 cek versi 6 punya. Ada ini sama levelnya nggak kayak itu. Coba. Hah? Saya mah bukan untuk ngobrol balik. MX. Buang. Oh, dia punya, tapi dia beli bayar Microsoft. Ini kan bayar Microsoft nih. Jadi kalau yang tadi Google ya, kalau ini Microsoft bayar. Kita tes, ya sendiri dong. Lebih sakti. Sudah di biar kita ada ini bandingin sama Kominfo kan namanya. Oh itu komunikasi dan tapi mungkin masih Kominfo kali ya.
sekarang coba Ini apa lagi? Hah? Ini apa lagi? Itu Mutia Hafiz itu bekas ini sih pembawa acaranya Metro, dia pembawa acara IT dulunya. Jadi kenal sama kita orang IT, dia kenal banget. Nanti Kominfo ya, Camp Kominfo atau Kominfo? Oh, coba Kominfo dulu, mudah-mudahan bisa. AC-nya diganti jadi GoID. Jadi apa? Geo. Go. MX-nya dibuang dulu deh, MX dibuang dulu. Enter. Jadi punya versi 4 ya. Cari versi 6-nya. Mereka punya versi 6 sih. Kominfo rada benar di sini. Kita punya versi 6 ya. Cuman kita punya 2, dia punya 1. Jadi kita lebih banyak 1. Nanti atas lagi ganti MX. Bentar. Punya. Jadi dia punya mesin sendiri. Nggak lewat Google, nggak lewat Microsoft. Oke. Coba Komdigi udah ada belum? Tadi belum Komdigi. Kan diganti nama Kominfo jadi Komdigi. Bapak Prabowo mengganti nama Senan Jidat, ganti Komdigi. Emang belum ada ya, kasihan. Ya udah. Ya itu resikonya kalau ganti nama tuh bubar semuanya. Ini jadi masalah loh. Ganti nama itu masalah ke semua. Ini jadi gua semua. Berubah database di Menpan berubah segala macam berubah. Jadi pindah aja orang di situ lagi dari itu. iya, ini sekarang ini pusing nih urusannya. Nanti udah beres ya. Jadi kita akan bikin seperti ini. Gitu ya. Oke. Bin udah di install. Naik lagi ke atas. Naik ke wiki, maksudnya wiki. Oke. Kita akan aja di sini. Di ini mau dimasukin. Oke, ambil sampai sini. Oke, sekarang copy. Masukin ke situ. VI-nya dari mana? Biar hidupnya enak. Enter. Oke, enter dulu. Lagi panah ke atas, lagi. Oke, ambil ke sana, ke web. Ini ambil sampai sini. Cuman jaringan kita bukan 192, bukan 00 ya, 8 ya, dulu. Atau ambil ke bawah apa sih? Cuman ntar seru urusannya. Kalau boleh ya bawa sampai ACS ya bawa di kanan kopi. Paste situ. Nah, cuman di sini jaringan 8 ya. Jadi 80 102. Nah ini harus dilihat nih, ini sama, bisa dilihat ya, bawahin, bisa dipakai, bawahin. Nah ini dance vibration auto ini baru diambil, ini juga ada ini, yang pertama ini dance vibration auto. Di kopi. Atau kalau gini deh, dari sini sampai ini dilihat ke atas. Ini saya kerjain pakai VI. Susah pakai ini mah.
option. Oke. Oh ini udah ada ya DNS validation auto udah ada ya. Jadi nggak perlu ya. Ini saya buang semua ke bawah. Ini saya buang. Cara ngebuangnya cuma ini aja kalau di sini mencet DD 2 kali. Udah gitu aja. Udah. Beres ya. Deh. Oke. Sekarang lanjut. Nah, di sini yang seru nih. Ini saya kerjain ya. Saya akan bikin domain buat webnya 868 nih. Sorry. Ini saya kasih nama, jangan Lino Teki, saya kasih nama yang lain aja ya, TTS misalnya. Nih, kok nggak ada sih? Kok nggak ada sih? Oh alah, ETC bin Andesa. Oke, jadi harus ada saya dari ETC bin dulu, baru saya ambil ini. Nah, ini benar nih ada. Sekarang saya akan bikin domain supaya komputer ini dikenalin pakai nama. Jadi cara bikin domain cuma gini aja nih, ambil satu yang ini, klik kanan copy. Oke. Misalnya kita kasih nama ini ya, kuliah.itts.ac.id, namanya itu ya. Terus saya kasih nama gini, saya kasih nama ini aja ya, kuliah itts.ac.id apa db. Itu suka-suka sih namanya, bebas sih. Cuman saya kasih nama supaya tahu ini buat domain kuliah AC, itts.ac.id, kira-kira kayak gitu aja ya. Dan tipenya master adalah artinya dia yang file yang punya otoritas untuk domain tadi. Oke, saya save. Dah. Sekarang ini kalau ada orang pengen nyari kebalik itu artinya gini. Kalau IP sekian, nama domainnya apa? Kan kita tadi nanya www Google nomornya berapa? Kalau kita pengen balik nomor sekian, namanya apa? Ini kita bisa isi yang ini. Jadi buat yang ini yang ini buat reverse kebalik. Kalau yang tadi forward, gitu ya. Dah, tapi yang reverse-nya nggak akan saya isi. Sekarang saya akan copy dulu. Copy DB lokal, dikopiin ke sini, DB lokal. Saya copyin DB lokal, dikopiin ke kuliah. Kok nggak ada? Tadi kuliah gue taruh mana ya? Oh belum ada ya? Oh belum. Copy DB lokal ke, kalau nggak sih saya ganti nama ya, db kuliah.itts.ac.id gitu ya. Berarti harus edit dulu nih, name di lokal. Ini saya ganti db-nya di depan supaya ikutin standarnya cara nulisnya dia, db di depan gitu ya. Udah. Sekarang saya copy DB kuliah nih. Oke. Ini yang pertama adalah SOA-nya, Source of Authority. Saya kasih nama yang punya otoritas tentang domain ini, namanya kuliah itts.ac.id titik. Jadi domain ujung belakangnya titik, sebenarnya ada titiknya, cuma seringkali nggak ada tulis.
Terus email yang penanggung jawabnya siapa? Bisa dari sini. Penanggung jawabnya namanya ono.indo.net.id. Harusnya ono@indo.net.id. Cuman karena dia nggak kenal huruf si bin-nya itu di program nggak usah kenalin jadi kasih titik aja. Kita tahu yang pertama adalah nama mesin yang bertanggung jawab. Terus di belakangnya adalah ini. Oke. Bentar. Ini salah. Jadi ini salah. Oh bener lah, udah. Jadi domainnya tempat dia domain yang dipertanggungjawabkan sama dia, domainnya bukan ITTS-ACD ya. Domainnya adalah kuliah ITTS-ACD. Nanti di bawah di belakang kuliah bisa kita bikin domain lagi, misalnya bem.kuliah, terus misalnya kelas jaringan.kuliah. Jadi ITTS punya domain sendiri, kuliah punya domain sendiri. Tuh, ini domainnya beda sebenarnya. Beda domain sih sebenarnya kategorinya. Ya, coba kita edit lagi DB kuliah. Ini udah beres ya, yang pertama udah. Sekarang nomor seri. Fungsinya apa nomor seri? Nomor seri ini fungsinya kalau kita ngerubah DNS di internet bisa ngecek ke diri dia sendiri. Ini yang saya punya informasi nomor seri yang mana. Kalau misalnya nomor seri yang saya lebih tinggi, dia lebih rendah, dia akan ambil informasi DNS yang baru. Kalau ternyata nomor seri saya sama nomor seri yang ada di DNS sama, dia nggak akan ambil. Konsekuensinya nomor seri saya biasanya nggak 1, 2, 3. Nomor seri yang saya pakai biasanya ini nih. 2024, sekarang teh bulan berapa? 10, 24, 01 misalnya. Jadi saya punya kebiasaan nomor serinya bukan ini ya. Iyalah. Dah. Nomor serinya kayak gini. Jadi tanggal yang saya jadi nomor seri tanggal. Supaya saya bisa ngecek sendiri ini terakhir saya update kapan. Ini biasa doang. Sekarang yang jadi name servernya bukan localhost. Name servernya adalah mesin namanya kuliah.itts.ac.id. Gitu ya. Terus addressnya adalah 192.168.868 gitu. Kalau nggak ada IP versi 6-nya, ini kita bisa kasih ini. Udah. Ini kalau nggak ada versi, ini kan nggak ada versi 6 ya. Jadi kayak gitu doang. Udah, sementara kayak gitu. Sekarang saya restart. Ini udah. Ini saya restart nih. Ini saya restart. Jadi yang atas tuh lihat statusnya, terus restart tuh enable. Oke. Ini ada 4 perintah sih sebenarnya, bukan 1 perintah. Saya kerjain ini semua. Oke. Kalau kita lihat dari atas, yang kejadiannya adalah kita start enable artinya apa? Kalau dia komputernya mati nyala lagi, dia langsung nyala otomatis. Kalau enable, kalau start dia jalani dari mati, kondisi mati dia jalani. Udah gitu kita bisa lihat statusnya dia kondisinya aktif sekarang, running beres. Terus namanya bukan bin, nama aplikasinya bukan bin yang dijalanin, namanya name D. Name itu nama, D demon itu setan. Kenapa dikasih nama setan? Karena dia jalan di balik layar, nggak kelihatan. Kalau bukan setan ada di depan layar kelihatan. Kalau setan di balik layar nggak kelihatan. Beres ya. Kalau kita lihat PSAX, name D-nya mana nih dia ini name D. Jalan. Oke. Sekarang saya ubah di sini. Ini di komputernya Ono nih.
etc resolve. Ini di komputer user ya, bukan di server ya. Ini lagi pakai komputer user. Coba dulu di sini ya, ping kuliah ITTS ACID. Nggak ada kan? Kalau ping ITTS ACID ada dia, cuma nggak bisa di ping. Oh, bisa di ping. Sekarang saya akan ping kuliah nggak ada. Sekarang saya akan rubah ini. Saya rubah name servernya ke 192.168.868. Oke. Coba ping kuliah ITTS ACID. Kagak mau jalan. Kagak mau jalan, gak beres. Coba harus gini dulu sih. Dik kuliah ITTS ACID. Oh, belum saya restart ya, udah ya. Dik kuliah.itts.ac.id at 192.168.868. Oh, dari saya nggak beres jalannya. Kalau beres jalannya itu time out dia. Name di restart. Oh, jalan. Jalan ya. Coba kita lihat dari sini. Clear layar. Hidup. Terus ya. Coba kita nge-web. kuliah.itts.ac.id, enter, masuk. Coba kita ganti di sininya, tambahin WordPress, gitu kan? Enter, masuk. Coba kita lihat tadi tulisnya apa sih? Paling bawah tadi. Bukan tes sih. Terserah. Coba kita lihat terserah. Selamat pagi, hari ini adalah kesempatan baru untuk melangkah lebih maju, perbaiki yang kemarin dan meraih apa yang kita impikan. Tetap semangat, pantang menyerah. Selalu ingat bahwa setiap langkah kecil mendekatkan kita pada tujuan yang besar. Semoga hari ini penuh energi positif dan keberhasilan. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.